Di Indonesia, ada satu suara yang lebih ditakuti sekaligus lebih dirindukan daripada mobil pejabat. Suara sirine ambulanmu. Di saat banyak layanan ambulan terbentur aturan deposit dan administrasi, ribuan mobil putih oranye berlogo matahari ini justru tancap gas tanpa bertanya siapa kamu. Ini bukan sekadar transportasi medis. Ini adalah jaringan penyelamat mandiri terbesar di dunia yang bergerak dengan satu bahan bakar keikhlasan umat. Bagaimana mungkin sebuah organisasi bisa menjalankan ribuan armada gratis tanpa bangkrut? Hari ini, kita bedah rahasia logistik Langit Muhammadiyah. Apa itu ambulanmu? Bagi kamu yang belum tahu, ambulanmu adalah layanan mobil ambulans milik Muhammadiyah. Layanan ini ada hampir di setiap daerah di seluruh Indonesia. Dalam satu tahun saja, jaringan ini melayani lebih dari 50.000 panggilan darurat dan mengelola aset senilai ratusan miliar rupiah hasil patungan warga. Ambulanmu bukan kumpulan mobil liar yang bergerak tanpa arah. Dengan lebih dari 1.000 unit yang tersebar dari ujung Aceh hingga pelosok Papua, Muhammadiyah telah membangun ekosistem kemanusiaan yang melampaui logika korporasi manapun. Kita tidak bicara soal satu atau dua mobil, tapi soal satu komando nasional yang siap siaga 24 jam. Siapa yang bayar bensin miliaran rupiah tiap bulannya? Bagaimana mereka mengelola driver yang mau kerja tanpa gaji tetap? Dan apa yang terjadi ketika sistem ini harus berhadapan dengan maut di tengah bencana? Siapkan diri kamu, kita akan masuk ke jantung peradaban kemanusiaan modern Indonesia. Tapi sebelum itu, seperti biasa, subscribe channel ini biar kamu makin cinta sama Muhammadiyah. Kisah ambulanmu tidak lahir dari laboratorium teknologi atau ruang rapat mewah. Ia lahir dari sebuah kelas kecil di Kauman, Yogyakarta, lebih dari seabad lalu. Saat Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan surah Al-Ma'un berulang-ulang sampai santrinya bosan, beliau sebenarnya sedang menanamkan nilai kemanusiaan. Di mata Muhammadiyah, ibadah tidak berhenti di sujud terakhir sholatmu. Ibadah berlanjut saat kamu melihat ada jenazah yang tidak bisa dibawa pulang karena keluarganya tak mampu sewa mobil jenazah. Ambulanmu adalah jawaban atas kemarahan Kiai Dahlan terhadap kemiskinan. Dulu, ambulans adalah simbol kemewahan yang hanya milik orang kaya atau pemerintah. Muhammadiyah mendobrak itu. Mereka mengubah mobil MPV biasa menjadi mobil yang menyelamatkan nyawa. Bagi mereka, memacu ambulans di jalan raya adalah bentuk zikir yang paling nyata. Ini pertanyaan paling sensitif. Katanya gratis, tapi bensin pakai apa? Doa. Nah, disinilah kejeniusan sistem Muhammadiyah. Mereka menggunakan konsep sosial cross subsidi atau subsidi silang yang sangat canggih namun organik. Biaya operasional ambulanmu dikelola oleh Lazismu, tapi rahasia sebenarnya ada pada donatur tak terlihat. Sering terjadi seorang pengusaha kaya menggunakan layanan ini dan memberikan donasi sukarela yang jumlahnya 10 kali lipat dari harga pasar. Uang itulah yang menutupi biaya operasional bagi 10 orang miskin lainnya. Mari kita bicara data. Berdasarkan laporan tahunan Lazismu, per tahun 2023,2024 jumlah armada yang terdata secara resmi mencapai lebih dari 1.100 unit di seluruh Indonesia. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Kita bicara soal biaya bensin, gaji relawan, dan perawatan mesin yang mencapai miliaran rupiah per bulan. Total aset kendaraan ini diperkirakan mencapai 300 miliar hingga 500 miliar, yang semuanya dibeli tanpa utang bank, melainkan lewat skema wakaf dan donasi terikat. Setiap unit ambulans adalah aset komunitas. Warga ranting Muhammadiyah biasanya punya jadwal piket donasi. Senin untuk bensin, Selasa untuk oli. Mereka tidak butuh proposal ke pemerintah untuk sekadar ganti ban. Ini adalah ekonomi kemandirian. Ambulanmu membuktikan bahwa saat umat percaya pada sebuah sistem, uang tidak akan pernah jadi kendala. Kita harus bicara soal orang-orang di balik kemudi. Driver ambulanmu bukanlah supir bayaran yang mengejar target setoran. Banyak dari mereka adalah relawan MDMC. Banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan tetap. Mulai dari tukang las, guru honorer, hingga pedagang kaki lima. Tapi begitu panggilan darurat masuk, mereka melepas seragam kerjanya dan memakai rompi oranye. Mereka bukan sekadar supir. Mereka adalah para medis darurat yang terlatih. Mereka tahu cara melakukan CPR, mereka tahu cara menangani patah tulang, dan mereka tahu cara menenangkan keluarga yang histeris. Beban terberat mereka bukan macetnya jalanan Jakarta atau rusaknya jalanan Papua, tapi beban mental ketika harus membawa bayi yang kritis di malam buta. Mereka adalah saksi bisu antara hidup dan mati.
Dan seringkali upah mereka hanyalah segelas teh hangat dari keluarga pasien dan keyakinan bahwa satu putaran roda adalah satu langkah menuju surga. Ini adalah keunggulan teknis yang tidak dimiliki layanan swasta. Jaringan nasional terintegrasi. Bayangkan ada jenazah yang harus diantar dari Jakarta ke ujung Jawa Timur. Jika satu mobil pergi pulang, biayanya mahal dan drivernya akan kelelahan luar biasa yang membahayakan nyawa. Disinilah sistem estafet bermain, ambulanmu Jakarta cukup mengantar sampai perbatasan Cirebon. Di sana, tim ambulanmu Cirebon sudah menunggu untuk memindahkan pasien ke unit mereka dan membawanya ke Semarang. Begitu seterusnya sampai tujuan akhir. Pasien tidak perlu turun dari berangkar, mereka hanya berpindah mobil yang selalu dalam kondisi prima dengan driver yang segar. Koordinasi ini terjadi hanya lewat grup WhatsApp dan komunikasi antar cabang. Ini adalah bukti bahwa Muhammadiyah berhasil membangun negara di dalam negara untuk urusan kemanusiaan. Saat bencana melanda, ambulanmu seringkali tiba lebih cepat daripada bantuan resmi pemerintah. Kenapa? Karena Muhammadiyah sudah ada di sana sebelum bencana terjadi. Pimpinan ranting dan cabang ada di setiap kecamatan. Begitu bumi berguncang, ambulans terdekat langsung bergerak tanpa menunggu instruksi pusat. Mereka bukan hanya membawa orang sakit, tapi menjadi unit logistik. Ambulanmu seringkali diubah fungsinya menjadi pengangkut makanan, obat-obatan, hingga menjadi kantor koordinasi darurat di lapangan. Militansi drivernya luar biasa. Mereka berani menembus debu vulkanik atau banjir bandang demi satu nyawa. Bagi mereka, ambulans adalah benteng yang harus tetap berdiri tegak di tengah reruntuhan. Puncak dari segala pengabdian ini terjadi saat dunia dihantam pandemi COVID-19. Itulah tahun-tahun tergelap di mana sirine ambulans menjadi soundtrack kematian di setiap sudut kota. Di saat banyak layanan ambulans berhenti karena ketakutan atau kekurangan APD, ambulanmu justru menginjak gas dengan sangat kencang. Ambulanmu melayani lebih dari 25.000 pengantaran jenazah dengan protokol COVID-19. Mereka adalah yang paling berani menjemput pasien COVID saat rumah sakit sudah penuh. Driver-driver ini membungkus diri mereka dengan APD plastik yang panas membakar kulit selama 15 jam sehari. Mereka memulasara jenazah yang ditolak warga, mereka menguburkan saudara-saudara kita di tengah malam sunyi saat semua orang menutup pintu rapat-rapat karena ketakutan. Banyak driver ambulanmu yang tumbang, banyak yang tertular, dan tidak sedikit yang wafat dalam tugas, tapi tidak pernah sekalipun armadanya berhenti berputar. Di masa itu, logo matahari di pintu ambulans menjadi simbol bahwa kemanusiaan belum mati. Mereka membuktikan bahwa teologi Al-Ma'un bukan cuma teori di atas kertas, tapi nyata di atas aspal yang membara. 1.000 unit ambulans itu adalah 1.000 saksi bisu bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah membiarkan rakyat Indonesia berjuang sendirian. Melihat ambulanmu di jalanan adalah melihat detak jantung gotong royong bangsa ini yang masih berdenyut kencang. Mereka adalah pengingat bahwa kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kekacauan. Ambulanmu bukan cuma milik Muhammadiyah, tapi sudah menjadi milik rakyat Indonesia. Kalau kamu punya cerita haru, pengalaman unik, atau ingin sekadar memberi semangat untuk para driver relawan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Setiap doa dan dukunganmu adalah bahan bakar tambahan bagi mereka. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar dunia tahu bahwa Indonesia punya pahlawan-pahlawan aspal yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.